Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Wa qala aidan hadza bayanun lin-nasi wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin wal muslimat, bapak dan ibu yang salat besar Masjid Taqwa rahmatullah, adalah senantiasa kita bersyukur pada Allah SWT karena sampai detik ini Allah masih mencurahkan segala nikmat-Nya yang kita butuhkan, sehingga mudah-mudahan nikmat yang diberi pada Allah mampu kita gunakan dengan daya dan upaya kita untuk beribadah kepada Allah. Kemudahan kita tinggal di kota itu adalah yang perlu kita sikapi dan mudah beribadah. Coba bayangkan Bapak Ibu yang sudah dari desa atau dari kampung dahulunya kerja di sawah di ladang, ingin sholat zuhur mesti pulang dulu. Sudah pulang dulu ganti baju dulu, habis ganti baju mandi jalan kaki, habis itu sholatnya selesai. Tapi kita di kota alhamdulillah, inilah potensi, inilah ibadah, inilah kesempatan yang harus kita manfaatkan ketika Allah memberikan nikmat kemudahan kepada kita untuk beribadah kepadanya. 5 waktu bisa berjamaah, bersedekah mudah kita lakukan. Tapi kalau di kampung, tunggu dulu panen. Banyak hal-hal yang kurang, itulah yang kita ingat selalu dan kita lakukan sehingga kita senantiasa mengisi hidup kita ini dengan baik. Salam dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, hari ini saya menyampaikan tentang khauf dan Al-Quran. Jadi khauf itu artinya takut atau cemas. Salah satu ujian bahkan ditulis sebagai ujian pertama, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Sungguh pasti kami akan mengujimu dengan rasa takut, kekhawatiran. Apa yang kita khawatirkan? Banyak kekhawatiran yang akan datang. Itu sudah disebut dengan khauf. Khawatir terjadi bencana lagi, khawatir atau takut akan miskin, takut gagal, takut mati cepat, dan sebagainya. Jadi dalam psikologi pun ternyata gangguan kesehatan mental yang pertama itu memang kecemasan itu, ketakutan itu. Ketakutan terhadap sesuatu hal yang merugikan atau tidak menyenangkan bagi kita, dan itu bisa saja tidak sama pada diri kita masing-masing. Ketakutan yang sesuai dengan pengalaman kita, berulang lagi pengalaman takut itu adalah suatu hal yang fitrah, sudah disebut. Lalu dalam menurut ulama ada ketakutan yang sifatnya positif, misalnya takut masuk neraka, positif. Takut ibadah kita tidak diterima, positif. Tapi ketakutan yang negatif, takut yang soalnya dunia, takut maki, kan ada. Nah, yang harus kita sembuhkan dari diri kita masing-masing, yang harus kita hindarkan khauf dalam diri kita masalah khauf terhadap kemungkinan negatif dirinya. Kalau takut kepada Allah, kalau beribadah saya ingin masuk neraka, itu boleh, harus kita ingat selalu. Tapi ini takutnya nggak jelas. Ibu dan bapak ibu yang berdagang hari ini aja penjualan saya sedikit, besok ini mungkin memang besok yang soal persoalan dunia. Padahal besok lain pula, rezeki lain pula, harinya lain pula, perhitungan Allah dan pula kehidupan kita. Anak takut berlebihan kepada dunia ini disebut dengan khauf, dan salah satu penyakit kesehatan mental. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi rasa takut itu memang ujian yang diberikan Allah kepada kita, yang harus kita atasi. Dengan cara apa? Inilah ayat yang terdapat di surah Al-Baqarah ayat 38. Kita sandingkan dengan surat Ali Imran 139. Apa kata Allah dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ini?
qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Ini ayat ini menceritakan tentang Nabi Adam ketika disuruh turun dari surga ketika melakukan kesalahan, lalu beliau tobat. Nah, setelah tobat lalu beliau diusir. Turunlah kamu semua dari surga, kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku tidak ada rasa takut, la khaufun, yang tidak ada ketakutan di dalam dirinya ternyata adalah orang yang mengikuti fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Maka apabila telah datang kepadamu petunjukku, maka ikutilah petunjukku tersebut. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan padanya, dan mereka juga tidak bersedih hati. Ibu yang hormat, lalu di surat Ali Imran ayat 139 itu dikuatkan lagi, hadza bayanul linnas. Kalau di zaman Nabi Adam mungkin petunjuk itu belum berbentuk Al-Quran. Itu petunjuk Allah langsung kepada Nabi Adam dalam tidak pakai kitab suci, tidak seperti berupa wahyu saja. Tapi hari ini petunjuk Allah itu mudah diakses. Al-Quran ada di HP kita, Al-Quran tajuk, Al-Quran terjemahan, Al-Quran tafsir, bahkan Buya Hamka saja mengarang tafsir di sebelum tahun 80-an. Saya pun lahir itu dan tidak. Tapi betapa dekatnya Buya Hamka terasa kita masih bisa kita akses seluruh karya beliau. Maka apa petunjuk Allah yang kita ikuti? Tadi yang tidak ada ketakutan dari Allah Taala, darinya adalah orang yang petunjuk Allah. Hadza bayanul linnas. Inilah Al-Quran, yaitu suatu keterangan jelas untuk semua manusia. Dia ada petunjuk, huda wa mau'izatun. Al-Quran adalah petunjuk dan pelajaran bagi orang-orang bertakwa. Wa mau'izatun lil muttaqin. Memang kita tidak boleh berpisah dengan Al-Quran setiap hari, yang biasanya tiap hari kita mungkin baca Quran berjuz sekali-sekali, atau seringkali lah diubahlah caranya. Caranya mana? Baca Quran beserta terjemahannya. Jadi nggak mungkin jadi petunjuk kalau kita tidak tahu arti. Kita lihat tulisan saja kan, mungkin bahasa Arab, bahasa Inggris, pada itu petunjuk 5 meter dokter. Kita nggak ngerti apa yang kita baca, ya nggak sampai kita petunjuk. Begitu ya Al-Quran, kalau dibaca saja tidak rugi, tidak dapat pahala. Tapi kita ingin jadikan Quran sebagai petunjuk agar menyentuh kepada hati kita agar tidak rasa takut. Itu adalah harus tahu maknanya. Kalau kurang pas juga maknanya, baca tafsirnya. Lalu wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan janganlah kamu merasa lemah dan janganlah kamu merasa sedih. Dan sedangkan kamu adalah orang yang kuat jika kamu orang yang beriman. Baik yang saya hormati. Jadi yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah adalah orang beriman. Kapan orang beriman itu tinggi derajatnya di sisi Allah? Apabila dia mengikuti petunjuk Al-Quran atau petunjuk Allah melalui Al-Quran. Maka karena itu apapun yang sedang kita hadapi hari ini, masih ada saudara kita yang sedang bencana. Mungkin kita ada kecemasan pula, entah di giliran awal pasti ada perasaan itu. Entah kapan pula kita gimana lah negeri kita ini, banyak kecemasan kita, mulai dari memikirkan urusan pribadi sampai memikirkan urusan negara. Semuanya menimbulkan ketakutan semua. Lalu obatnya adalah kita inilah yang paling kuat, kita ini yang paling tinggi derajatnya dari semua makhluk yang diciptakan Allah. Jika kamu orang yang benar-benar beriman, orang beriman tentu mari mengikuti petunjuk Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua dipenuhi oleh Allah untuk mengusir rasa takut yang ada pada diri kita dan mengikuti petunjuk Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.